Welcome teman-teman semuanya di Communication Department Podcast bersama aku, Sarah Almira. Selama beberapa waktu ke depan kita akan discuss dan ngobrol bareng nih. Kali ini temanya cukup seru ya teman-teman. Kali ini kita akan bicara seputar politik. Wah, tema yang cukup menarik ya. Dan kali ini kita sudah hadir bersama kita legend Jakarta nih, Pak Basuki Cahayapurnama. Selamat siang Pak Ahok. Sebelumnya thank you banget ya atas kehadiran Pak Ahok di podcast kita. Kita dari podcast Communication tuh sebenarnya sangat excited ya ketika nerima kabar, oh Pak Ahok nih akan datang nih gitu ke event kita gitu, available untuk hadir. Kita dari teman-teman kemarin wah cukup kaget dan persiapan cukup lumayan panjang sampai ke Pak Ahok bisa datang di hari ini. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir Pak Ahok. Ya, senang hati. Apa kabar hari ini Pak Ahok? Luar biasa, gitu jawabnya. Iya, teman-teman dari kita dari Communication Department, para kru dan Windows TV juga sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak Ahok atas kesediaan Pak Ahok untuk hadir pada podcast hari ini. Dan kita nanti selama beberapa waktu ke depan kita akan sedikit discuss santai aja mungkin ya Pak ya gitu, untuk mengobrol seputar beberapa topik yang sudah tertera nanti di layar, dan juga kita akan menjawab sedikit pertanyaan dari teman-teman audiens. Mungkin sebelum discuss, aku personally juga cukup excited dan happy, agak nervous sedikit sebenarnya ketemu Pak Ahok hari ini, karena sebenarnya Pak Ahok, Pak Ahok itu juga jadi salah satu idola aku waktu masih kecil. Dulu waktu masih kecil pengen banget ketemu sama Pak Ahok. Sekitar mungkin pas aku kelas 6 SD kali ya. Iya. Mungkin aku bisa cerita sedikit. Dulu aku itu waktu masih kecil itu gak tinggal di Jakarta Pak Ahok. Dulu aku tinggal di Bekasi dari kecil sama orang tua aku, tapi dulu tuh waktu setahun lagi akan lulus ceritanya aku harus pindah ke Jakarta karena orang tua aku itu harus pindah kerja ke sana gitu. Nah ceritanya dulu aku waktu itu belum terlalu familiar ya dengan Pak Ahok karena aku juga di Jawa Barat gitu. Nah masalahnya waktu itu adalah kenapa bisa tahu akhirnya, dulu kami sekeluarga mengurus surat kepindahan Pak. Ketika mau pindah sekolah itu kan harus mengurus dokumentasi gitu ya, ke pihak sipilnya maupun ke pihak sekolah. Yang sebenarnya ketika mengurus itu kita cukup males karena tahu budget yang akan dikeluarkan untuk mengurus dokumen administrasi itu cukup besar gitu, dan waktu itu kita juga sedang on budget gitu, jadi wah akan banyak nih keluar karena untuk mengurus dokumen walaupun memang secara administrasi gratis ya, tapi ketika datang ke lapangan sebagai orang yang memang sekolah di sekolah negeri itu cukup, ketika dokumen itu mau diproses harus ada istilahnya mungkin uang rokok dan lain-lain gitu Pak Ahok. Nah kita udah prepare sejumlah dana, dan surprisingly ketika kita mengurus dokumen-dokumen tersebut ternyata itu nggak bayar sama sekali Pak Ahok. Wah itu yang sebenarnya dulu cukup kaget ya di antara aku dan ibuku dulu yang mengurus. Aku waktu itu kecil kemana-mana ikut sama ibuku gitu, dan alhamdulillah semua itu ternyata gratis sampai akhir. Bahkan si pegawainya itu nggak mau dibayar. Itu yang bikin kita awalnya kaget, wah pertama kalinya nih petugas PNS gak mau di tip gitu. Biasanya kalau jalan ada Bu uang rokok 50-50 keluarin gitu. Nah itu tuh lancar semuanya, sampai di sekolahnya pun si kepala sekolahnya aku pilih sekolah negeri juga Pak Ahok kebetulan, karena memang keluargaku itu dari kecil itu sekolahnya di negeri biasanya. Kita sudah siap-siap untuk mengeluarkan dana, tapi ternyata nggak keluar sama sekali gitu. Bahkan kepala sekolahnya juga memilihkan tempat, kelas dan lain-lain. Oh Sarah ntar di kelas 6A ya, wali kelasnya bapak ini gitu, dan lain-lain. Nah ternyata pas begitu di akhir ibuku akan memberikan hadiah ceritanya Pak Ahok, reward lah gitu, terima kasih nih Pak sudah diurus gitu, lalu memberikan sejumlah uang. Nah mengejutkannya ditolak oleh kepala sekolah ini. Oh gak usah Bu, gak usah, jangan. Oh kita nggak nyuap kok Pak, karena kan aku juga sudah dapat kelas ya, hanya appreciate saja, thank you sudah diurusin sampai selesai. Tetap ditolak. Dia bilang waktu itu begini, oh jangan Bu, sekarang udah nggak boleh, udah susah zaman Pak Ahok mah. Jadi bilang kayak gitu, sambil agak kesal juga dianya.
jadi dengan ekspresi yang mungkin sebenarnya mau ya, tapi dia bilang, oh udah jangan Bu, katanya gitu. Oh nggak akan saya bilangin ke guru-guru yang lain, nggak akan apa istilahnya kalau sekarang mungkin cepu ya ke pegawai yang lain. Oh enggak, jangan, susah sekarang diawasin, ada CCTV gitu dia bilang gitu, dan akan nyampe aja ke kuping Pak Ahoknya ketika kita nerima duit gitu. Jadi beliau tidak meriskan jabatannya sebagai kepala sekolah waktu itu. Nah, saya kecil yang memang dulu tidak begitu familiar, saya ikut dalam conversation tersebut ya, kebetulan ikut ada di ruangan itu juga. Aku kecil dulu mikir, wah ya budaya korupsi sudah banyak, sudah rame, tapi oh bisa ya di Jakarta nggak begini gitu. Aku dulu, wah yang mana Pak Ahok ini gitu. Oh ibuku cerita sedikit, oh ya di sekarang gubernur Jakarta yang sekarang. Waktu itu tahun 2016 Pak, 2016-2017 gitu. Oh gitu. Wah ayo dong ketemu, aku jadi kecil, namanya anak kecil dulu ngerangnya pengen ketemu Pak Ahok. Baru kesampaian sekarang ya semester 5. Sampai dulu aku sama mamaku, aku akhirnya diajak nonton filmnya Pak Ahok dulu yang A Man Called Ahok. Iya, karena aku nggak ada terus pengen ketemu Bapak. Akhirnya mamaku bilang, oh kita nonton aja yuk filmnya gitu, dia bilang. Dan Salam buat ibunya. iya, ibuku juga sering menceritakan soalnya gitu. Ibuku karena dosen juga ya, dan beliau menceritakan gitu figur-figur politik, dan memang udah diperkenalkan misalnya dari aku kecil kayak gitu Pak. Salah satunya Pak Ahok tuh bagus, memang dia itu terkenal bold dan anti korupsi, dia bilang kayak gitu. Dan setelah itu aku kan tumbuh besar di Jakarta ya, aku sekolah di sana gitu, dan live di apartemen sekitar Jakarta Barat gitu. Dan aku memang merasakan selanjutnya gitu ya, beberapa kebijakan yang bold dari Pak Ahok, walaupun misalnya pro dan kontra gitu. Dan dulu waktu aku kecil tuh ada juga tuh beberapa cuplikan yang, oh Pak Ahok menolak uang suap dari A, B, C gitu. Dan menurut aku itu sangat inspiring ya gitu, sebagai aku yang dari kecil tinggal di area kabupaten dan negeri. Dan yang mungkin aku ingin tanyakan pertama sebagai pertanyaan pembuka adalah, apa sih faktor yang membuat Pak Ahok itu bisa kuat gitu ya secara visi gitu untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang cukup bold ya gitu. Pasti ketika kita negakin peraturan terutama untuk menolak suap dan lain-lain, itu pasti ya ada pihak yang tidak suka dengan hal itu gitu ya, ataupun mungkin menekan, wah ini susah nih kayak tadi, susah nih terima uang sekarang zaman Pak Ahok mah gitu. Bagaimana Pak Ahok menghadapi hal tersebut, bagaimana tetap sustain gitu, dan apa aja sih sebenarnya tantangan yang dihadapi gitu dalam meningkatkan kualitas birokrasi di Jakarta? Wah, banyak amat pertanyaan. Ya sebetulnya saya pikir awal itu ya niat mau jadi ke pemerintah tuh ngapain gitu ya. Iya. Nah, makanya saya suka banget kutipan dari Martin Luther King Jr. Dia bilang gini, kalau kekuasaan itu nggak ada hati itu cinta gitu ya, cinta negara, cinta rakyat tentu. Pasti sembrono, kasar, bahkan tentu korup gitu, saya tambahkan gitu. Tapi kalau orang punya hati cinta negara, cinta rakyat, tidak punya kekuasaan, itu juga sentimental dan kurang darah gitu loh. Iya. Nah jadi ketika itu saya berpikir, apa sih sebetulnya kekuasaan di posisi terbaik itu apa gitu kan. Nah terus ternyata ketika dia menggunakan istilahnya, dia suka mengimplementasikan tuntutan keadilan sosial. Nah, apa sih keadilan sosial itu? Kita hidup sehari kayak dari kecil kan. Kita udah biasa dong nggak ngurus apapun di pemerintah. Pokoknya mau dipalakin aja gitu loh. Itu jadi sesuatu yang itu dianggap wajar. Kayak tadi ibunya gitu kan. Gue mesti kasih duit dong. Sedangkan saya dididik dengan konsep, kalau kita udah terima gaji, ya kita bersyukur terima dengan apa yang kita punya. Kita melaksanakan tugas kita. Jadi namanya profesional. Apa sih arti profesional? Orang yang dibayar untuk melakukan tugas profesi dia. Ini profesional. Jadi bagi bapak saya dulu ngajarin gini, bagi keluarga kami kita diajarkan.
Kalau lu mau jadi pegawai negeri, ya kamu udah tahu kok risikonya, gajinya, penghasilannya. Betul. Nah ini kan udah tahu. Nah sama juga ketika kita putuskan, ketika saya putuskan mau masuk ke politik nih. Saya masih ingat teman-teman saya, bahkan pendeta saya nih datang ke rumah. Dia bilang begini, Hok, kamu udah pikir matang-matang belum nih? Ini akan mengubah seluruh jalan hidup kamu loh. Terus om saya lebih gawat lagi. Aduh ini gawat banget pedagang nih. Begitu ketemu dia, gue udah takut sama lu Hok, gue takut katanya. Gue gak mau lagi dagang sama lu katanya. Ada apa om? Udah jadi politisi, takut gue. Dia bilang, kenapa takut? Terus ini pepatah kuno dia pikir. Dia bilang, lu kan tahu sendiri namanya orang politik kan umumnya nggak baik. Jadi orang baik nggak mungkin mau jadi politisi katanya. Oh, oke. Mending dagang katanya. Wah ini satu persepsi ya. Iya. Jadi itu yang ada di masyarakat kita. Bahwa namanya pejabat itu udah bukan nolong orang, udah ngerjakan tugas kewajiban dia, yang dia terima gaji dari pajak yang kita bayar, masih mau malakin kita, itu persepsi. Iya. Jadi saya waktu masuk ke politik, saya berpikir, saya harus jadi model, jadi etalase gitu loh, showcase. Untuk mempertontonkan bahwa tidak semua pejabat seperti itu. Tugas pejabat harusnya melayani. Nah masa orang udah bayar pajak, udah buang waktu, terus kita dibiasakan istilahnya, anak muda bilang apa? Bare minimum gitu ya. Iya. Kan kita udah kayaknya kalau nungguin pejabat berjam-jam itu, ya memang begitulah. Tanda tangannya bisa berminggu-minggu, ya begitulah. Nah makanya saya bilang enggak, harusnya pejabat itu siapa yang mau jadi tertinggi jabatannya, dia harus paling banyak menyediakan waktu melayani. Makanya saya bilang juga beberapa teman yang masuk ke politik, kalau lu nggak siap layanin orang, jangan masuk deh. Nah, sama juga ketika anak-anak magang. Anak-anak magang, mahasiswa baik magang tempat saya. Pelajaran pertama gimana nih? Oh magang. Oh sederhana saya bilang. Duduk di ruangan saya nggak ada ruangan, nggak ada sofa ruangan saya. Saya ganti meja rapat. Duduk di ruangan saya, satu ruangan sama saya bilang, HP saya kamu pegang. Kau ini HP yang semua orang tahu nomor saya. Lalu kamu baca WA orang itu apa. Kan saya gubernur pasti orang banyak macam-macam deh wagub gitu kan. Nah udah banyak macam-macam, kamu pasti pengen tahu jawabannya apa kan? Iya. Nah nanya sama saya. Jadi jawaban yang hampir sama, kita udah tahu nih hubungin siapa. Itu hafalin auto text replacement. Lu hafalin. Jadi kalau misalnya orang ngucapin, Pak saya doain Bapak sehat ya, kuat ya, supaya sukses ya. Nah itu Anda tinggal ketik AM. Amin sama-sama terima kasih. Oh ada template-nya. Supaya cepet. Kalau enggak lu balasnya susah. Gitu kan. Terus bisa bilang, Pak kami mau minta ketemu gitu kan. Ini ketemu siapa? Saya langsung ketik put gitu kan. Hubungi sekretaris pribadi saya Putri, nomor HP, nomor sekian. Langsung keluar. Kalau enggak kan mau ketik nomor kan pingsan kita kan. Langsung alamat. Oh, Bapak kita mau ke rumah Bapak, alamatnya di mana? ALA, keluar tuh sampai RT RW sampai kode pos. Karena teks, itu model-model itu lah. Kalau ditanya gimana bisa bertahan? Ya pertama saya adalah orang yang yakin dan diajarin betul dari bapak saya. Nama baik itu lebih berharga daripada segala jabatan maupun kekayaan. Karena nama baik ini modal. Nama baik ini duit. Nama baik ini untung. Hanya persoalan kita kadang-kadang untung itu apa sih? Nah, ini jadi persoalan nih. Iya. Untung itu apa? Kadang-kadang ada orang merasa, misalnya contoh ya, ada orang merasa itu sudah berkat dari Tuhan ketika dia sehat, ada pakaian, ada makanan. Dia udah happy tuh, walaupun dia naik bus. Tapi ada orang, udah naik Mercedes pun dia nggak happy, dia mau minta Ferrari. Ada, dia merasa, ini kan persoalan kita, kalau buat saya, kita dilatih, asal ada pakaian,
minuman, kita ada rumah sehat, itu sudah kaya. Kita udah kaya nih. Nah ini konsep itu. Lalu untuk menghadapi tiap hari bagaimana? Kan ada masalah tiap hari kan. Iya. Nah saya mau tanya gini. Dia ada dekan, ada rektornya kan. Misalnya ada ini contoh. Di BINUS nggak ada. Kalian tuh satu semester berapa mata kuliah? Kita 6 sih Pak. 6 ya? Iya. Oke. Terus ada dosen yang agak nyeleneh nih. Terus dosennya bilang begini, minggu depan ada ujian. Ujian, dekannya pada datang. Ujian apa? Ya satu semester ini 6. Salah satunya 6. Pasti mahasiswa pasti protes. Nggak bisa dong, yang mana sebutin? Yang nggak mau ikut, nggak lulus. Wah langsung semua. Terus persiapannya gimana kalau begitu? Pasti kalian akan mempelajari 6-6-nya. Sambil kita menunggu mana yang keluar. Iya benar. Nah ini pertanyaan saya nih. Hidup ini ujiannya lebih susah daripada 6 loh. Iya. Kita begitu bangun tidur, Anda buka laptop aja atau buka HP, udah ada WA masuk, ada email masuk, itu udah ujian itu. Ini jawabnya gimana, situasi gimana, apa ya yang kirimin? Foto pacarmu lagi sama cewek yang gak jelas gitu ya. Waduh. Wah, langsung pagi itu langsung berubah jadi anxiety itu. Ini kan ujian kan. Nah jadi bagaimana menghadapi apa? Kita datang ke Pemda gitu ya. Ketemu orang macam-macam. Terus ketemu kasus di meja kita gitu banyak. Belum lagi WA masuk. Dulu tuh BlackBerry tuh. Oh iya. BBM masuk. Dan gawatnya BBM itu batasin 2000 kontak. Jadi dulu saya punya 16 BBM. HP. Jadi makanya, jadi kalau anak magang, saya kasih aja HP saya duduk depan saya. Tapi gawatnya apa? Waktu pulang, saya kan mesti random baca kan. Iya. Nah saya tidak pernah tahu tuh jalanan dari Balai Kota sampai Pantai Mutiara Pluit itu seperti apa, saya nggak pernah tahu. Kan di mobil itu saya cek. Cek semua. Nanti baik lagi. Nah Anda hadapin ujian itu. Menurut saya yang paling baik menghadapi ujian, ya belajar dong. Persiapan dong. Jadi mau ujian mau dia keluar 6, mau 6 sekaligus, mau berapa, kita sudah persiapan. Nah persiapan hadapi ujian hidup ini apa? Oh, buat saya yang paling penting itu saat teduh, meditasi. Jadi memulai hari kita yang terbaik itu adalah diem di hadapan pencipta kita. Lalu saya bukan model meditasi yang ngosongkan apa enggak. Saya tuntunannya ya kitab suci saya. Nah, saya suka merasa dapat iluminasi jawaban. Jadi bagi saya itu kitab suci itu cerita-cerita Nabi itu juga memberikan inspirasi. Soalnya kalau dalam firman Tuhan ya iluminasi ya. Nah, jadi dengan dapat itu, nah saya paham. Nah, cuma memang waktu dulu saya jadi gubernur, apa salahnya? Salahnya belum kuliah di Makobrimob. Oh, kuliah lagi berarti ya? Kan saya dikirim 2 tahun kuliah, 2017. Oh. Saya tanggal 23 ini 6 tahun keluar nih. Saya kan masuk penjara. Jadi ketika Anda berani menyuarakan kebenaran, kan Anda bisa ngukur kan. Ini peristiwa ini tuh melawan kebenaran nggak? Peristiwa ini melawan keadilan sosial nggak? Melawan soal kejujuran nggak? Melawan soal peri kemanusiaan nggak? Atau melawan soal lingkungan hidup nggak? Kalau itu Anda merasa melawan, mahasiswa biasanya pasti otomatis akan menyuarakan gitu loh. Kalau dia mau untuk berpikir gitu ya. Nah saya kira itu sih. Kalau soal kuliah, pengalaman saya nih, nggak tahu benar bisa tanya sama rektor sama dekan. Kalau pengalaman saya, kalau dosen ngajar nih, kamu dengerin aja. Dan kamu catat yang penting-pentingnya itu. Kamu pulang ke rumah, kamu kalau mau salin lagi, dulu kan catat pakai, kita nggak bisa laptop catat.
Anda baca lagi, itu Anda pasti dapat B. Minimal ujian. Kalau mau dapat A, Anda lalu lebih advance lagi nih. Tanya sama dosennya, minggu depan Bapak mau ngajar topiknya apa? Dari bab berapa buku textbooknya? Begitu Anda dapatkan, sekarang bisa cari kan. Iya. Sekarang dosen juga lebih pusing. Dia masih cari di Google kan sekarang pintar-pintar. Ada AI apa. Bisa ditanya gitu kan. Bisa lebih pintar kan. Nah itu mesti dia buat soal juga pikirkan. Nah kalau kita bisa tahu topiknya. Anda pelajari dulu. Dosen sekarang juga mesti persiapan tuh. Dia mesti tebak kalau dia tanya pertanyaan. Ini AI tanyanya apa nih. Jadi dia mesti siapkan. Nah kalau Anda lakukan itu, saya jamin Anda dapat A. Pasti Iya. A. Jadi sebetulnya balik lagi semua ini soal persiapan. Itu sih. Baik, berarti prepare ya Pak Ahok yang penting gitu. Ya. Dan kalau mungkin dari kita jangan-jangan ada nih Ya. next politician. Nanti ada kesempatan terbuka 2029. Waduh, calon Dia mulai bekerja legislatif. sekarang. Karena nggak ada parliament threshold lagi. Iya udah ini ya Pak. Baik, mungkin kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Selanjutnya Pak Ahok kita akan move nih. Tadi kan kita sempat mention juga ya beberapa kebijakan yang Pak Ahok buat selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan bagi Bapak sendiri selama menjabat ini ya sampai ke waktu terakhir, itu tantangan apa saja yang Bapak rasakan gitu ya ketika menjabat sebagai Gubernur? Apakah mungkin dari pengaturan birokrasi atau pembangunan infrastruktur atau justru bukan dari keduanya gitu Pak? Saya pikir tantangan yang paling besar itu ya kita sendiri sebetulnya. Kita kadang-kadang ya kalau udah jadi pejabat, kalau ini kan namanya lawan arus kan. Anda kan mulai mikir nih, ini bisa dimusuhin banyak orang. Makanya saya bilang, saya nggak pernah cari musuh kok. Cuma gara-gara membuat kebijakan program ini, musuh menemukan saya. Oke. Jadi kalau pintu keluarnya ke sana, kalian semua lari ke sini. Misalnya gitu kan, kita dipaksa keluar. Ya saya berdiri pasti lari ke sana dong, pintunya di sana kok. Jadi kalian semua yang ke arah sini pasti marah sama saya. Nabrak kan. Lalu kalau gitu saya diam gak usah bergerak. Marah juga karena menghalangi. Lalu saya balik badan. Saya diam, marah juga karena menghalangi. Maunya apa? Saya mesti ikut. Nah itu tantangan paling besar. Terus tantangan kedua itu apa? Kita cenderung jadi orang gitu ya. Kita jadi pejabat, fasilitas semua ada. Asuransi, mobil, sopir, listrik, semua dibayarin. Dan negeri kita ini begitu pensiun, pensiunnya itu nggak sampai UMP. Lalu kita akan mulai berpikir, saya mau hidup seperti waktu saya jadi pejabat. Kalau taruh uang deposito cuma 3-4%, ada SBI ini. Saya pengen tiap bulan punya 300 juta nih. Atau 500 juta. Berarti setahun saya butuh 6 miliar. Kalau 6 miliar, berarti saya butuh kira-kira nyimpen 200 miliar ke deposito. Lalu saya mulai nyolong. Atau mulai kasih izin bisa sawit. Saya kasih kamu buka, saya minta 10%. Tanamin. Jadi saya mulai bermanfaatkan jabatan saya untuk mengamankan saya. Nah ini kan satu godaan. Iya. Nah, hasilnya apa? Mungkin Anda kaya tapi orang tidak ingat kamu. Karena begitu kamu main, kalau kepalanya itu tidak lurus, bawahnya pasti ngaco. Karena lihat kepalanya, apalagi nyetor gitu kan. Misalnya ada kan beberapa kepala daerah yang ketangkep. Apa ketangkapnya? Terima suap untuk posisi jabatan. Jadi orang mau dapat jabatan tuh mesti nyetor. Nah ini pasti bawahnya nggak mungkin kerja. Lu nyuruh dia kayak kemarin, kayak sekolah kan, walaupun dia mungkin kurang seneng kan, pasang CCTV. Kan kita tangkap banyak gitu loh. Waktu saya lihat CCTV saya kontrol gitu kan. Ngapain lu ngomong lama-lama sama masyarakat? Ini pasti lagi deal ke belakang ini. Minta, ada kejadian di kantor kelurahan. Oh bener pasang CCTV berarti pasang ya, CCTV. Bener-bener dikeluarkan. Nggak lama kita tahu nggak? Pergi. Pasti terima duit. Tinggal dijebak aja. Pecat. Nah waktu kita lakukan seperti ini tentu kan jadi
masalah. Iya, menambah musuh juga mungkin Pak ya. Saya nggak pernah nyari musuh, saya bilang kan. Terus orang bilang, kamu nyari musuh lu. Enggak, musuh nemukan saya. Oke. Tuh ada pepatah kuno bilang begini katanya. Kamu tahu nggak? 1000 teman itu kurang banyak ya. Iya. Satu musuh udah banyak. Kamu ini nggak ngerti pepatah kuno ya? Om, saya suka bilang. Terus saya bilang, Om, masanya musuh saya udah 1 juta Om. Tambah 10 nggak ada artinya Om. Kalau orang nggak ada musuh, nah maksud saya mau cerita ini kenapa? Kalau Anda melakukan suatu reformasi, perubahan, pasti ada yang suka nggak suka. Makanya ada filsuf tua ngomong begini. Tahu dari mana sih kita udah bener? Yang suka kamu sama nggak suka kamu tuh kira-kira berimbang. Nah itu kayak begitu. Baik, mungkin kita bisa move ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Ahok. Tadi sempat di-mention juga ya gitu terkait, program-program kerja dan beberapa halangan Pak Ahok nih ketika menjabat sebagai, Gubernur DKI Jakarta gitu. Nah, sekarang kita masuk ke situasi jelang, pilkada serentak ya Pak Ahok. Kemarin sempat ramai nih terutama untuk, Jakarta sendiri gitu, mulai dari huru-hara, kandidat tunggal, lalu masuk, kandidat kedua, ketiga gitu. Hingga pilkada-pilkada di beberapa daerah lainnya gitu. Nah untuk di Jakarta sendiri nih Pak Ahok melihat gitu, menurut Pak Ahok di Jakarta sendiri saat ini masyarakat tuh butuh gubernur yang seperti apa sih? Mungkin akan sedikit berbeda ya dari beberapa waktu sebelumnya gitu. Mungkin di tahun sebelumnya mungkin masyarakat Jakarta fokusnya di A. Kalau kemarin kan saya lihat di debat tuh cukup banyak ya topiknya, sampai ke masalah mental health dan lain-lain itu benar-benar spesifik gitu. Nah, tapi di samping topik-topik tersebut gitu seperti infrastruktur ataupun pemberdayaan lingkungan, itu apa sih yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta gitu dan harapannya diwujudkan oleh gubernur terpilih? Ya sebetulnya siapapun gubernur prinsipnya sama aja ya. Pertama ya kamu harus punya hati mau melayani. Harus ada hati cinta Jakarta, cinta warga Jakarta. Terus yang kedua, kamu harus gunakan kekuasaan kamu untuk mentransparankan semua anggaran sampai lembar ketiga. Sehingga masyarakat itu percaya, saya bayar pajak, saya dipungut, uang saya dipakai kemana ya? Iya. Nah saya mesti lihat dong di websitenya. Kamu beli 1 botol air mineral itu berapa duit ya? Nah, saya mesti tahu. Iya. Nah kalau rumah saya jelek, jalanan berlubang, waktu saya ngadu, kamu langsung ngaspalin nggak? Oke. Ya kan waktu saya pengen butuh pelayanan administrasi, kamu ada di tempat nggak? Yang datang ke lurahan, lurahnya kagak ada. Nggak ada tanda tangan Pak. Nah itu model-model itu yang Anda harus punya gitu. Jadi saya pikir yang paling penting kalau semua mau bisa jalan, karena semua akar masalah itu korupsi. Nah untuk berantas korupsi ya transparansi, itu sih. Oh, berarti transparansi keuangannya ya? Yang ketiga apa? Kamu harus berani percaya jabatan itu amanah. Kalau kamu percaya jabatan itu amanah, kamu nggak pernah takut kehilangan jabatan dalam menegakkan itu semua. Karena dalam menegakkan itu semua kamu bisa kehilangan nih. Bahkan bisa masuk penjara dikerjain. Iya. Ya, saya ngalamin kok. Tapi waktu saya masuk itu justru saya melihatnya dari perspektif yang berbeda. Wah bagus juga ya, kok kuliah nih. Itu cara berpikir gitu kan. Punya waktu nih untuk merenung. Nah kalau dulu, misalnya saya suka cerita, kamu tanya macam-macam, kau jak ribut loh. Gak bener gitu. Kamu bilang ini bunga asli, kau jak ribut loh. Gue suruh makan loh masih kau jak ribut nih. Tapi kalau sekarang, ya udahlah, lu bilang asli udah bawa pulang deh lu. Gue ngapain gue ribut sama lu. Nah itu hasil karena kita nerima. Jadi selalu gunakan perspektif yang benar melihat segala sesuatu. Pasti ini ada guna buat saya. Ya udah, jalanin kayak gitu. Ya kita terima. Lebih sehat. Saya mungkin lebih sehat sekarang kata teman-teman saya bilang. Karena saya nerima. Ya udah terima aja. Orang yang dapat jabatan juga belum tentu sebahagia gue juga gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi berpikir kayak gitu loh. Perspektifnya.
Baik, berarti berarti yang dibutuhkan memang sikap tanggung jawab kita ya gitu terhadap jabatan tersebut gitu. Bahwa jabatan memang semata-mata itu cuma amanah gitu ya untuk dijalankan begitu. Nah, dari Pak Ahok sendiri untuk gubernur terpilih nih, terutama gubernur Jakarta ya, apakah ada pesan nih dari Pak Ahok? Kan nggak, nanti subjektif kan satu geng Oh, gua. oh iya lupa. Oh iya. Ya dong. Ya pasti beliau waktu kita calonkan, Iya. salah satu tentu akan menjalankan semua program saya yang belum sempat berjalan. Kalau visi misi kita pasti sama. Visi kita sama, kita mau layani rakyat, kita ingin orang tahu tidak semua orang partai politik itu jelek, Iya. tidak semua pejabat jelek. Nah itu sama pasti. Tinggal programnya itu. Ya programnya ya tentu dari seluruh gubernur yang terbaik, kan nggak ada semua jelek gitu kan. Iya. Nggak ada, mungkin tinggal 1 jelek atau 10 jelek gitu kan dari 100 atau dari 10. Ya udah, yang bagusnya itu yang kita ambil semua. Ya kan ada gubernur bilang jelek, bukan jelek. Mungkin dari 10 yang masalah, yang baiknya cuma 2. Gitu. Ada yang 6, ada yang 7 kayak gitu aja sih. Ada plus minus dari masing-masing berarti. Ya ambil aja yang bagus-bagusnya, lalu dikerjain. Kan semua sama kan, Iya. ngurusin orang, layanin orang kan, bikin Jakarta nggak banjir, nggak macet. Nah gimana orang bisa punya tempat tinggal yang enak, gitu loh. Berarti untuk program-programnya sebenarnya kurang lebih masih sama ya PR-nya seputar kemacetan, banjir dan lain-lain. Mungkin PR sekarang bisa lebih susah ya. Wah, gimana tuh Pak? Karena situasi sekarang kan kita menghadapi situasi krisis ekonomi dunia. Oke. Kita juga mungkin ya menghadapi kabinet yang gemuk. Berarti kan duitnya banyak keluar kira-kira gitu. Iya. Kira-kira gitu. Makanya mesti ada PPN 12% mungkin gitu ya. Terus kita juga menghadapi mungkin ini gitu. Banyak, ini juga mahasiswa juga mesti hati-hati. Ya. Jangan dibayar jadi buzzer untuk memfitnah gitu loh. Wah. Dibayar karena uang lalu memfitnah, membangun opini yang jelek. Nah kita melihat situasi sekarang dengan medsos ini juga lebih rumit Iya. dengan IT teknologi. Tapi sebetulnya di balik kerumitan kesusahan ini adalah peluang sebetulnya. Jadi cara lihatnya seperti ini. Orang bilang nih kacau nih medsos seperti ini. Peluang sebetulnya. Digital, peluang. Nah harus bisa dimanfaatkan, artinya apa? Perekrutan ASN, aparatur sipil negara ke depan, itu bukan hanya mesti mental, bukan hanya mental, tapi dia mesti bisa mengikuti. Makanya mahasiswa-mahasiswa itu yang paling saya khawatir, terbiasa dibayar orang, jadi buzzer memfitnah. Wah, oke. Padahal kita lagi menghadapi perang digital kan. Nah kalau dia bisa punya mental yang baik, dia masuk, nah ke depan semua akan lebih mudah, karena dengan teknologi. Pasti jauh lebih mudah. Dan pelayanan-pelayanan harusnya jauh lebih mudah. Misalnya contoh gini, saya yakin ke depan, tentu beda. Zaman saya, gimana caranya parkir liar itu tidak banyak preman, tidak banyak dipalakin. Padahal tukang parkir pun kadang dipalakin juga dari oknum atasnya. Oh gampang, pasang mesin parkir. Wah kira-kira gitu kan. Pasang mesin parkir, tetap aja begitu saya nggak ada, on off, di-offin juga, rusak. Terus pasang mesin parkir mahal. Oh gampang, suruh swasta mana pasangin. Terus bertahap. Itu zaman itu. Kalau zaman ini, saya bilang nggak Pak Gubernur kan, Pak Pram. Nggak usah lagi mesin parkir, Mas. Kenapa? Karena sekarang semua orang punya HP. Dan semua orang HP-nya itu ada smartphone. Dulu yang punya smartphone tuh mesti orang kaya banget. Yang lain cuma halu-halu. Sekarang hampir semua smartphone. Dulu nggak ada Android, itu canggih. Dan murah gitu ya. Sekarang semua punya. Artinya apa? Mungkin parkir ke depan, itu gunakan apa? Kupon digital. Murah, nggak usah pakai mesin. Nggak pakai mesin kan? Hanya cuma kasih tukang parkir, tag. Nah kupon lu, atau lu langsung gituin ke tempat tukang parkir, beres. Langsung ini langsung dikirim. Tukang parkir langsung dapat komisi, pindah poin duit ke rekening dia. Dalam bentuk poin. Nah, begitu si tukang parkir dapat poin, poinnya untuk apa? Dia bisa belanja ke toko retail.
Iya dong, kan poin kan duit nih. Iya. Jadi benar-benar ini canggih nih. Cuma nggak tahu dikenain 12% nggak nih gara-gara transaksi ini. Harusnya kalau poin nggak kena ya. Kan poin ini nggak ada duit nih. E-wallet ya berarti. Itu yang saya maksud. Ini bukan e-wallet duit loh. Ini poin. Kayak kita belanja dapat poin itu loh. Member-member gitu kan. Saya juga paling suka tuh belanja pakai kartu ini ada member. Terus tiap kali butuh bayar, Pak, Bapak member bukan? Sebutin, member juga gampang kan? Nomor HP. Sebutin nomor HP. Oh, Bapak punya poin ada 100.000. Artinya apa? Itu 100.000 rupiah, Pak. Lumayan. Oh, tapi ngasih Bapak nomor HP? Oh, saya kasih. Nomor HP saya mah banyak orang yang punya kok. Saya mah udah, ya kenapa pusing sih? Orang mau tanya kita, oh, ya saya jawab aja. Lu minta duit, bilang susah. Saya bilang, alamatnya mana? Saya suruh teman saya pergi cek. Bener nggak? Kalau susah, bantu. Kalau nggak susah, mohon maaf. Saya udah ada jawabannya nih. Mohon maaf, tidak bantu. Ada text replacement. Oh, oke. Auto template-nya ya. Mungkin staff saya. Jadi artinya apa? Saya yakin ya dengan teknologi yang makin maju. Jadi persaingan ke depan itu, kalau buat swasta, ada persaingan melakukan optimalisasi biaya. Artinya ada potong biaya, ada penambahan penghasilan, ada penghindaran biaya. Tapi kalau untuk pemerintah, kita akan mulai menggunakan teknologi digital untuk pelayanan. Saya sempat pernah bilang gini, mungkin ke depan nggak perlu ada kantor wali kota, bupati. Ngapain? Yang penting semua orang, kayak kita sekarang mau buka rekening bank ya, Iya. masih perlu nggak ke kantor cabang bank? Nggak perlu. Foto. Terus KTP aja digituin langsung masuk nomor NIK-nya. Artinya itu teknologi ke depan. Berarti harusnya pemerintah ke depan makin mudah untuk bekerja. Masyarakat nggak usah pusing. Datang gitu kan, naik bus. Bisa digratisin asal di tap. Saya itu kan pakai tap. Oh, tap nih masih pakai kartu ini, nggak semua orang punya bank. Sekarang asal nomor HP aja. Betul-betul praktis banget. Langsung ada QRIS macam-macam ya. Iya. Ini nggak usah kalau QRIS masih duit nih. Kita main di poin aja, bayangin tukang parkir dapat poin. Dapat poin dari jasa dia. Misalnya ya, kamu parkir di Jalan Sudirman gitu ya. Kamu dipotong 10 poin. 1 poin 1.000 misalnya gitu loh. Si tukang parkir langsung dapat 1 poin. Poinnya itu senilai berapa? Berarti 1.000 rupiah juga. Yang dikumpulin dia bisa pakai itu belanja di toko-toko itulah, Alfa ke, Indomaret ke, atau apa ke, atau Madura ke, toko Madura 24 jam ya, kamu tap gitu loh. Itu sih. Oke, berarti itu lebih ke efisiensi ya Pak ya di era Karena digital. kuncinya untuk, kan duit rakyat bos. Kamu mau duit kamu boros-borosin, kamu nggak mau kan, kamu mau kan duit saya, kamu urusin saya dong. Bila perlu kamu kasih saya makan siang gratis, nasi goreng apa gitu, tiap hari gitu. Iya, ini jadi komplain masyarakat juga belakangan ya Pak. Iya. Kalau mau kasih dong ke semua kantor kecamatan gitu ya. Iya. Mahasiswa-mahasiswa yang jurusan kuliner gitu kan, Iya. hotel gitu yang jurusan gitu, boleh sana masak, tapi masaknya cuma nasi goreng. Oke. Kalau kamu macam-macam, nasi goreng cuma nasi goreng satu macam aja. Kalau macam-macam, gua juga datang nanti. Jadi satu macam nasi goreng aja yang sama. Terus ditempelin. Yang nggak punya makanan di rumah, silakan datang. Oke. Tapi nasi goreng sama itu. Terus praktek kan. Latihan bisnis. Kelompok SMK, dapat modal sekian, kelola bisnis gimana. Karena kalau buka restoran kan mesti pikirkan sisa bumbu gimana. Sisa bahan gimana. Supaya nggak rugi kan. Betul. Nah itu bisa latihan praktek tuh. Sampai kasih orang makan. Misalnya kayak gitu. Daripada 60 juta anak dikasih box. Buang box 60 juta aja bingung gua. Itu 60 juta tiap hari sampah loh. Taruh di mana tuh box itu, misalnya kayak gitu. Iya. Kan kurang efisien kan. Ya, itu sih. Udah yang takut, ini agak nyinggung politik. Oh iya. Kita bahas yang ringan-ringan aja mungkin ya Pak ya. Aman nggak nih? Aman nggak nih teman-teman? Aman, Lah ya? aman. Nggak bocor kan, berarti aman. Nggak Pak, ini kita aja kayaknya. Aman gitu kan. Aman. Biasa kalau saya ngomong begini, kalau terjadi kasus apapun yang kurang aman, menjadi tanggung jawab tuan rumah. Oh. Ya. Terutama yang nanya-nanya. Namanya Sarah Armirah, Pak.
kalau ada mau ditangkap. Oh, kita move lagi, aduh agak ngeri saya. Kita move mungkin Pak, tadi sempat menyinggung juga beberapa program Pak Ahok ya gitu. Sebenarnya ada beberapa program nih Pak yang teman-teman tim highlight dari program Bapak nih, yang dinilai mungkin menjadi program yang cukup disoroti oleh masyarakat Jakarta itu sendiri gitu. Pertama ada Simpang Susun Semanggi Pak, yang katanya menjadi salah satu karya yang paling dinikmati oleh warga Jakarta karena merupakan proyek pertama di Indonesia dengan panjang jalan sekitar 1.600 meter ya kurang lebih. Nggak tahu, gitu. gua nggak pernah ngukur. Oh, itu ada datanya di kita research kemarin gitu. Nah, itu juga jadi salah satu infrastruktur yang cukup baik ya. Berarti kan pembangunan infrastrukturnya itu cukup intens ya di masa jabatan Pak Ahok ini. Nah, dan bagaimana strategi Pak Ahok gitu ya dalam efisiensi program ini, karena menurut data yang kami cari itu ternyata proyeknya jalan lebih cepat ya dari target yang seharusnya, dan juga digunakan untuk pengelolaan dananya itu cukup baik. Nah, bagaimana strategi Pak Ahok dalam menyelesaikan infrastruktur di Jakarta? Pertama gini, sebetulnya saya bilang kan, ketika kamu jadi pejabat, semua masalah kan datang tiap hari. Ya awal saya cerita. Nah, misal contoh, masih ingat nggak dulu di daerah Bintaro tabrakan kereta? Oh, oke. Yang ada korban. Iya. Tabrakan kereta, lalu kita harus lakukan apa? Ya udah, bikin jalan layang dong, supaya dia nggak ketemu kan. Nah, terus kita lihat orang sebenarnya lebih suka naik kereta api. Setiap hari kan orang lapor, WA lah apa, terus kita. Ya kita harus selalu jadi pejabat itu bayangkan, makanya saya bilang butuh pagi-pagi meditasi, teman. Oh, oke. Kamu bayangkan kalau kamu tinggal di Bintaro naik kereta api, atau tinggal di Bogor, di Tangerang, Bekasi, kerja ke Jakarta. Berarti maunya naik kereta api lebih gampang kan, lebih murah. Yeah. Tapi kereta api berdesak-desakan ini. Kan itu masalahnya kan? Iya. Kurang. Oh, kalau itu gampang. Datang ke kereta api. Datang ke Pak Jonan. Tungguin. Saya masih ingat, temuin beliau ke rumahnya. Ada apa? Baru kali ini nih, ada gubernur mau cari gua katanya. Biasa dia gitu kan. Saya mau datang minta bantu. Minta bantu apa? Kereta api ditambah, Pak. Supaya banyak kereta api Bapak. Biar orang ngangkut lebih banyak. Boleh? Tapi lu nggak bisa jalan. Kita kan nggak ngerti kan? Oke. Kalau tiap menit kereta api saya lewat, iya juga ya. Okay. Kapan itu mobil lewatnya? Kalau tiap menit teng 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 gitu loh. Masuk akal juga. Terus kenapa orang itu lambat? Oh, bantalan kereta api itu jelek semennya. Oh, ya. Ini kan jadi orang pelan-pelan kan? Gimana caranya? Nah itu kan maksud saya itu kasus datang. Saya tanya, kenapa nggak jadi beresin bantalannya Bapak? Lambat. Ini jika jalannya lambat bikinnya. Semen kan butuh kering. Iya. Waktu, itu ada waktu. Ya udah, temuin pabrik semen. Nah, kira-kira gitu caranya gitu loh. Karena tiap hari kan kasus kan. Oke, undang pabrik semen datang. Lu bisa nggak ada teknologi yang semen lu malam dicor, sebelum subuh udah kering? Wah, di sana ada, di mana, di mungkin lagi teliti, belum pernah dicoba. Cobain dong di tempat saya. Oke. Oke, dia bilang. Oke. Itu makanya mulai terjadi kan. Jam 11 malam, cor, jam 3, jam 4 buka, bisa pakai. Ini namanya konkret, speed konkret namanya. Oh, okay. Wah ini dulu masih pakai Holcim sebelum dibeli dari Semen Indonesia. Saya temuin orangnya. Nah ini kan kasus demi kasus. Lalu kereta api bagaimana? Oh gampang, bikin terowongan atau atas. Kadang-kadang atas kalau banyak toko nggak bisa. Contohnya apa? Senen. Contoh Kuningan. Okay. Mampang segala macam. Ini kalau lewat atas, marah-marah tuh orang sama kita. Rumah gue lu lewatin lu. Gimana? Wah, dia lebih mahal. Akhirnya kita lewat bawah. Oh, okay. Pada Senen itu, mereka bilang, nanti macet Pak, kalau kita kerjain Pak. Pasti macet. Saya bilang, kok nggak mau dikerjain juga macet kan? Lebih macet kan? Iya. Ya udah macet, nanti orang maki-maki kita. Bisa nggak pilih Bapak lu? Bapak kan mau, balik lagi soal. Iya. Bapak sebaiknya jangan langsung sekaligus, ngomong aja. Saya akan lakuin ini, lakuin ini, lakuin ini. Supaya orang tidak marah, macet, lalu milih kita. Sampai terpilih baru dikerjain. Saya bilang kalau saya nggak kepilih gimana? Iya. Lebih baik aku kerjain
Sekalipun saya tidak jadi gubernur, tapi orang tahu kok, ini kan Ahok yang kerjain gitu loh. Nah, soal biaya lagi nih. Iya. Biaya nggak cukup kok sekaligus Pak. Ada yang nawarin ngutang, enak aja. Ngutang itu mesti bayar bos. Ngutang katanya, nggak ada ngutang-ngutang. Gimana caranya? Nanti kau pikirin. Aku pikir, wah ini orang kurang ajar juga ya. Bikin tinggi-tinggi melampauin KLB kan, koefisien luas bangunan kan. Bayar nggak tuh mereka tuh? Kagak katanya. Nyogok oknum doang nih. Dapat apartemen, dapat lantai. Nggak mungkin nggak nyogok kan? Mak lu aja baik-baik kasih duit. Apalagi dikasih lebih tinggi kan? Terus saya bilang, wah ini nggak bener. Terus saya panggil pengusaha semua. Mulai sekarang ada aturan baru. Apa? Kamu beli langit saya, punya Jakarta. Kan burung lewat juga kehadang. Angin lewat kehadang. Jadi lu mesti bayar. Bayarnya pakai apa? Nggak ada aturan katanya. Mendagri nggak ada aturan. Oke, nggak ada aturan. Gue bikin. Gue paling seneng kalau nggak ada aturan. Kita bikin dong. Kalau ada aturan kan nggak boleh dilanggar. Bikin. Gimana caranya? Bangun tuh Semanggi, trotoar dilebarin, gambarin Sudirman, semua gambarin. Lapangan banteng, termasuk kali besar. Semua. Duit dari mana? Ah ini pampasan tadi. Pokoknya kamu naikin, panggil. Pertama pengusaha Indonesia pada apa nggak mau tuh. Kompak nggak mau. Ada orang Jepang mau. Terus saya jelasin sama dia. Lu untung lu bikin gituan. Kenapa untung? Ini kan resmi. Berarti kamu ada keluar biaya ngurangin pajak. Iya. Lu kalau nyogok gua bilang, lu pajak lu pusing lu. Ngumpet-ngumpet mana. Kamu untung. Terus untungnya apa? Ini membantu gedung kamu lebih lancar. Karena lalu lintas lebih lancar. Mobilitas ya, lebih lebar. Dia bangun di Semanggi. Tapi saya belum bangun. Ya urusan lu lah, bangun ini dulu. Oke. Nah terus gimana cara bangunnya? Kenapa cepat? Kalau kita lelang, pakai harga pemerintah lama. Saya pakai harga appraiser. Oh, gimana tuh? Pakai swasta, appraiser, hitung. Pokoknya kalau bilang segitu, murah dan cepat. Masalah lagi mereka bilang, ini Semanggi Pak, kalau roboh gimana Pak? Kalau kita pasang tiang, macet Semanggi Pak. Kalau dinyambung, bahaya Pak. Masa di dunia nggak ada teknologi? Cari. Oh ketemu di Hong Kong ada. Buat bikin jembatan Makau. Tapi itu di laut Pak, jatuhnya betonnya di laut. Kalau ini jatuh kan kenanya ke aspal. Kena orang loh. Kan nggak mungkin jatuh kan, dihitung yang bener. Panggil Profesor Dadang itu. Nanti takut dong. Nah itu kadang-kadang kalau jadi pemimpin itu, Anda harus berani pasang badan. Lu kalau kerja benar, gue tanggung jawab. Lu harus kerjain. Kalau nggak, gue ganti orang yang mau. Jaminan ya Pak? Nah, aku sempat masuk ke podcast saya kan. Yang pakai PTP itu sama Pak Yusmada. Dia takut banget tuh. Tapi dia punya hati, semangat. Ini karya besar Pak, dia bilang. Meninggalkan legacy. Ya udah kerjain. Begitu selesai, dia datang, saya masih di tahanan waktu resmikan jalan itu. Dia bilang gini, untung lu Bapak maksa saya. Kalau nggak pernah jadi. Kayak gitu lah. Jadi cara solusi kayak gitu. Iya. Jadi inovasi dan beraninya kita aja ya Pak untuk jalanin hal tersebut. Tapi calculated risk ya. Yes. Kalau nggak panggil profesor dari Hong Kong, ada bukti, aku juga nggak berani. Takutnya rubuh bener. Iya kita nggak boleh sembarangan bikin. Bahayakan nyawa kan ini. Ya, berarti dengan kalkulasi yang matang juga ya Pak ya gitu, perencanaan yang sesuai gitu dan efisien. Jadi sehingga infrastruktur itu bisa berjalan dengan baik. Dan kayak tadi dari cerita Bapak juga ketika kita bikin satu program itu akan menimbulkan mungkin masalah-masalah yang lain ya gitu. Tadi dipikirkan infrastrukturnya bagaimana, mobilitasnya gimana, apakah akan rubuh dan sebagainya. Nah, tapi itu juga bisa diselesaikan gitu dengan kalkulasi. Jadi intinya itu jangan lari dari masalah. Anda ciptakan proyek apapun, masalah datang kan? Iya. Datang hadapin, cari jalan keluarnya apa? Kan bisa kita identifikasi. Kayak dari semen cari ini, cari itu, kereta api bisa dapat gitu loh. Kalau lari nggak selesai, justru mesti hadapin. Iya. Dicari jalan satu-satu keluarnya ya Pak. Pasti ada. Apalagi zaman sekarang, tanya sama Mbak Google, tanya sama M-Chat apa? AI Chat apa? Baik, nah, kita sudah berbincang juga nih sama Pak Ahok terkait masalah program gitu ya Pak Ahok ya, terkait
visi dan misi dari Pak Ahok sendiri selama menjabat sebagai Gubernur DKI. Oke, kita lanjut ke sesi Q&A Pak Ahok. Mungkin apabila dari teman-teman ada yang mau bertanya ya, baik dari rekan-rekan mahasiswa maupun dosen, jika ada pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Pak Ahok, boleh mungkin untuk raise hand ya terlebih dahulu, menyebutkan nama dan pertanyaannya. Silahkan. Nama saya Ananta. Ananta? Mau memberi pertanyaan. Ya, langsung aja, aku nyatet. Bagaimana sih peran media sosial dalam membentuk pandangan politik untuk generasi Z? Untuk Gen Z, Pak. Gen Z ya? Lagi pertanyaan kedua, yang lain? Oh, boleh berarti di ini dulu ya, dihimpun dulu pertanyaannya. Silahkan. 3 lah gitu kan. Selamat siang Pak, nama saya Sila. Saya memiliki pertanyaan. Tahapan apa bila publik ingin mengadukan keluhan hingga sampai ke Bapak atau ke Gubernur? Ketiga, 3 orang aja ya. 3, oke, baik. Mungkin penanya terakhir. Silahkan. Perkenalkan Pak, saya Marco. Yang mau saya tanyakan adalah kalau kita misalnya ngadu gitu, misalnya ada masalah, kita ngadu ke sebuah misalnya kelurahan. Nah itu kan mostly lurah-lurah gitu akan ngoper gitu ke yang lainnya. Kayak misalnya, oh ini tanggung jawab gubernur misalnya, bukan tanggung jawab saya. Terus ngadu ke gubernur, ntar dioper lagi, oh ini tanggung jawab wali kota gitu. Itu kalau misalnya Bapak masih sebagai gubernur gitu, apa yang bakal Bapak lakukan gitu? Dan kira-kira buat rakyat nih kira-kira mesti gimana? Oke. Sekian, terima kasih. Nomor 2, 3 hampir mirip ya. Ya aku jelasin nomor 1 dulu begitu. Tadi saya di awal udah sampaikan kan. Bahkan sekarang mungkin ada beberapa orang dipakai untuk menebarkan hoax yang nggak benar di medsos. Peranannya apa? Luar biasa. Ini pertama kali kita bisa lihat pengaruh medsos itu ya. Dulu kan lebih sederhana. Obama bisa terpilih secara politik. Itu karena medsos masuk ke orang. Bahkan kalau kita balik lagi nih, kenapa John F. Kennedy bisa terpilih lawan Nixon? Nixon kalau kita pakai radio berdebat, Nixon menang. Tapi begitu mulai ada TV pertama kali muncul, Nixon lawan John F. Kennedy ini. John F. Kennedy ganteng, muda gitu kan, terus gayanya kuasain panggung. Itu langsung mempengaruhi. Jadi apa yang Gen Z? Saya kira kan kita cenderung gitu kan, nonton film. Makanya film-film tuh hati-hati banget tuh. Gak usah jauh-jauh lah, Korea bisa begitu pintar menggunakan ini semua ya. Membangun sebuah industri. Kita terpengaruh. Kita mulai berpakaian kayak dia, mulai dandan kayak dia. Model. Jadi memang kita nggak bisa hindari pengaruh medsos ini luar biasa. Nah yang penting sekarang kita mesti masuk nih. Saya juga bikin TV macam-macam. Yang positifnya apa? Tapi seringkali yang positif-positif itu orang suka nggak mau nonton kan. Tapi orang mulai baik juga. Misalnya kayak di China saya lihat. Mungkin China mulai menyadari nih. Ajaran Konfusiusnya mungkin hilang. Orang cuma ngejar duit. Belas kasihan orang hilang. Lalu mereka diam-diam membuat medsos. Dengan yang short video. Atau dengan TikTok. Ada orang miskin makan gak ada ditolongin. Sapu ada duit. Ada orang yang tendang batu. Itu bagian dari mempengaruhi generasi berikutnya. Bahwa kita ini bisa ada nurani, ada etika. Bahwa menolong orang itu ngantri itu nggak selalu rugi. Ada yang ibu-ibu dorong, ada batu ditendang gitu ya. Hey, ibu-ibu kasihan diangkat, ada duit, padahal dia lagi butuh duit. Ada orang pergi makan mie nggak cukup, ambil makan, titipin duit. Ada ibu-ibu sampai dagang, bawa anak setengah mati dari gunung turun mau jualan sayur. Itu dia bikin film-film itu. Untuk mempengaruhi generasi akan datang ini. Bahwa bukan uang segala sesuatu itu bukan uang. Kita bukan kejar hidup untuk uang. Saya suka ada Pak Arief datang, kita kan istilahnya human being kan. Kita bukan cuma human, kita ini ada beingnya. Makanya beingnya mesti diisi dengan hal-hal yang hubungan dengan nurani. Nah ini pengaruh medsos itu, kita bikin banyak film pendek. Dan gawatnya Gen Z sekarang termasuk saya, kita malas yang panjang-panjang kan. Maunya yang pendek ini. Nah gimana tantangannya membuat sebuah pesan. Ada tuh festival bikin film, tidak ada suara, sekian detik,
tapi orang paham artinya gitu loh. Nah itu model-model harus kita terus ciptakan. Nah ini ada di mahasiswa. Gen Z ini paling kreatif untuk menciptakan ini. Film pendek cuma sekian detik tanpa suara pun orang paham. Ini akan menyentuh nurani dia. Beingnya itu loh. Begitu disentuh, dia akan mempunyai etika yang baik. Jadi saya selalu bilang begini juga. Kita suka bilang, ini kan nggak ada aturannya. Kan boleh, aturan nggak salah. Betul. Tapi di atas aturan ada namanya etika. Banyak sekali politisi merasa ada loophole, celah hukum. Gua nggak salah. Mana salah gua? Cari gua. Tangkap gua. Mana salah gua? Memang lu nggak salah. Tapi lu ngelanggar etika, bos. Ada etika yang lu langgar gitu loh. Nah itu kadang-kadang kita jadi masalah. Nah ini kan perlu dijelaskan. Gimana cara lapor tahapan? Sebetulnya gampang banyak, kasih nomor aja. Lalu saya ada clue kan. Kalau clue masih saya ragu, orang dalam nggak mau kerja. Saya tiap pagi datang ke kantor. Saya dari zaman bupati begitu. Saya bilang sama warga, lu kalau nggak puas sama anak buah gua, tunggu aja di kantor. Kan saya belum punya ilmu gaib, turun dari mobil terus hilang masuk ke kantor. Kayak di transporter gitu ya. Belum dapat ya ilmu itu. Pasti gua turun di depan. Makanya saya nggak suka menghindar. Ada pejabat, kenapa bisa saya lihat kan ya. Lihat banyak orang ngumpul di depan. Dia pakai pintu rahasia tuh masuknya tuh. Karena dia nggak mau ketemu orang. Dia tutup. Kalau saya, stop. Kan masalah juga. Emang lu mau pergi? Ya, turun aja tanya, masalahnya apa? Misalnya contoh gini. Langsung ngadu. Pak, ini ada masalah saya tuh Pak. Saya udah coba ke wali kota nih Pak. Nggak diladenin Pak. Yang benar loh, benar. Langsung suruh staf saya. Telepon wali kota sekarang. Itu telepon, saya langsung angkat telepon. Pak Wali, ini depan gua ada warga lu nih, mau urusan ke lu. Katanya lu nggak pernah mau terima, nggak ada di tempat. Gimana tuh? Oh iya Pak, kasih ketemu saya Pak. Sekarang bisa nggak? Bisa, oke, kamu langsung ke sana. Kalau nggak beres besok lapor ke saya. Nah artinya apa? Lu kalau jadi kepala, mesti jadi model. Kalau lu lurus, Bapak pasti berani. Kalau lu jadi gubernur, udah susah ditemuin. Iya, bawah lu juga sama. Tapi kalau lu suka temuin orang, terus aku bilang sama mereka, kalau masih urusan begini ke gua pecat lu, ganti gua. Iya dong. Harusnya gak usah ke saya dong. Ini kan kamu pasti gak mau urusin. Nah biasa tuh oknum pejabat itu takut. Belain satu, rugi yang satu. Tau gak? Karena dia takut hilang jabatan kan. Mesti baik lagi nih. Kamu mesti percaya bahwa amanah itu betul-betul dari Tuhan. Kalau kamu gak diamanahkan jadi pejabat, ya gak usah ngotot. Ya hidup santai-santai aja. Itu ngapain sih lu ngotot mau jadi pejabat gitu loh. Nah kalau kamu jadi pejabat, Anda harus mengerti. Anda harus kerja untuk orang banyak. Itu sih sebetulnya. Terus Jakarta beres kok. Lu laporin jalan berlobangnya langsung. Wah masih alasan. Pak, hot mic-nya mesti pakai konsultan. Mesti ngitung. Gak mau. Beli aja. Masukin e-katalog. E-katalog belum ada. Datangin LKPP. Lembaga Kebijakan Pengadilan Barang Jasa itu loh. Bikinin. Begitu lu lapor, langsung hot mic datang. Tapi transportnya gimana? Oke, tiap kecamatan beli mesin glinding-glinding itu. Udah, apa yang susah sih? Nggak ada yang susah sebetulnya. Yang penting kamu mau datang dengerin dan kerjain. Nggak ada yang susah. Yang susah itu kalau suruh saya bikin pesawat ulang alik. Saya nggak bisa. Itu susah. cuma ngurusin orang. Ada kekuasaan apa yang susah sih? Gitu loh. Ya itu ada sambungan tadi ada Pak. Keadilan sosial di posisi terbaik keadilan sosial itu apa? Ketika menggunakan kekuasaan untuk mengoreksi segala sesuatu yang menentang cinta negara, cinta rakyat. Itu keadilan sosial di posisi terbaik. Pakai itu. Jadi itu sih jawaban saya. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Cukup ya. Bukan salah saya ya, dia yang cukup ya. Oke. Baik, tadi kita sudah mendapatkan insight dan jawaban yang cukup banyak ya dari Pak Ahok. Sebelumnya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Ahok atas kesediaan Pak Ahok ke podcast kami di Communication Department. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami selama menjalani acara. Saya Sarah Almira, host Communication Department BINUS University. Terima kasih dan sampai jumpa.